Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Serta marilah senantiasa kita mendawamkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan sebagai khotib saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ajaran-ajaran Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah dan diselamatkan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pada bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Di dalam momentum Idul Fitri di mana spirit Ramadan masih menyala-nyala di dalam jiwa kita, mari saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi tentang eksistensi keamilan kita. Kita semua yang ada di ruangan ini adalah amil zakat. Amil sebuah lembaga pemerintah yang diamanati untuk mengelola zakat, yaitu ibadah yang menjadi salah satu dari rukun Islam kita. Kita adalah amil zakat negara yang selalu kita diingatkan oleh ketua kita bahwa kita dengan sengaja mengambil sanad langsung dari Rasulullah. Sanad dari para khulafa'ur rasyidin. Sanad dari para ulil amri dari zaman ke zaman. Dan saat ini kita adalah pengambil amanah sebagai wakil dari ulil amri untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Amanat itu ada di tangan kita saat ini. Maka sebagai pengambil sanah risalah, seyogyanya kita adalah para amil pejuang, para amil mujahid, para amil sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Yakni orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta-hartanya dan dengan jiwa-jiwanya. Derajatnya agung di hadapan Allah dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Amil perjuang adalah amil muharrik, amil mutaharrik, bukan amil muwaddaf. Apa itu amil muharrik? Yaitu para amil pergerakan, para amil perjuangan yang mampu melakukan ta'dilat, transformasi, melakukan islahat, melakukan reformasi, memperbaiki, mengoreksi, merepair, mendandani umat untuk menuju ke arah masyarakat ideal, yaitu khairu ummah. Sedangkan amil muwaddaf adalah amil yang beraktivitas sehari-hari, sekedar bekerja, menjalankan tugas, menyenangkan atasan, membuat laporan, menerima gaji, memenuhi parameter kinerja,
Dan setelah itu pulang tidur nyenyak, sebatas itu, tidak lebih, tidak kurang. Sungguh disayangkan apabila kita semua puas hanya menjadi amil muwadhaf, yaitu amil yang kurang menghayati makna keagungan dari tugas yang kita emban dan makna kebesaran dari lembaga yang mana kita berada. Lantas bagaimana menjadi amil muharrik? Para amilin yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita senantiasa iltizam bil mabadi wal qiyam. Selalu berkomitmen kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita perjuangkan. Yaitu nilai-nilai yang membersamai amanat kita sebagai amil zakat. Yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Aman syar'i artinya kita berpegang teguh kepada koridor syariat, tidak melenceng sedikit pun. Aman regulasi, kita tidak sedikit pun menentang atau bertentangan dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada. Dan aman NKRI, kita senantiasa berpegang kepada tujuan terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iltizam terhadap mabadi wal qiyam, juga di dalamnya terdapat sikap al-muyul, yaitu keperpihakan. Ada hamasah di sana, ada semangat, ada himmah, cita-cita yang luhur. Ada tujuan, ada mimpi, yaitu mimpi untuk mentransformasi kaum mustad'afin, kaum du'afa, fuqara, masakin, menjadi bagian dari umat yang unggul, yang kuat, khairu ummah. Selain itu, amil muharrik dituntut untuk paham, menghayati fiqhud dakwah wa tabligh. Kita paham dengan ilmu bagaimana gerakan sosial. Memahami bagaimana dakwah dan tabligh, literasi zakat itu dilakukan dengan berbagai prinsip yang kita sudah pahami. Bil hikmah, sebaik-baik cara, sebaik-baik pendekatan, sebaik-baik approach, agar dakwah zakat kita bisa diterima. Dakwah zakat kita bisa seluas-luasnya menyebar kepada masyarakat. Literasi zakat berhasil dan melahirkan pencerahan dan kesadaran zakat di seluas-luasnya umat kita. Jika ada yang masih ragu-ragu, maka kita terapkan tahap berikutnya, mau'izatul hasanah, mengingatkan mereka bahwa tidak membayar zakat itu ada konsekuensi, baik dunia dan akhirat. Tentu juga dengan cara yang baik, dengan metodologi yang baik, dan dengan sarana-sarana yang baik. Dan apabila ada orang yang men-challenge kita, mempertanyakan filosofinya, mempertanyakan keberadaannya, mempertanyakan konsepnya, mempertanyakan pendekatan, maka kita juga harus siap wajadilhum billati hiya ahsan. Kita menyiapkan konsep, gagasan, pikiran, argumentasi yang kuat. Tentu kita lakukan itu semua dengan cara-cara yang hasan, baik cara maupun media. Oleh karena itu, maka pendekatan
dakwah. Ini menjadi sangat penting dan terus harus kita kembangkan. Selain itu, kita mesti arif bisyu'unil ummah. Kita terus melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kita bisa memahami problem dan masalah yang dihadapi oleh para mustahik kita. Kita dengan demikian akan punya simpati, empati, dan keperpihakan kepada mereka, kepada kaum du'afa, mustada'afin, fuqara, masakin, dan para mustahikin zakat yang lainnya. Kita juga dituntut menjadi pendamping, menjadi pimpinan, menjadi aktivis yang menginspirasi. Kita harus bisa menjadi qudwah, menjadi uswah, baik di dalam menata pikiran, menyusun gagasan, menentukan sikap dan posisi, perkataan kita dan tindak tanduk kita, memunculkan efek dan pengaruh baik kepada orang-orang di sekitar kita, terutama adalah para mustahikin yang kita dampingi. Amil kompeten, amil muharrik, juga tidak boleh jumud. Dia harus kreatif, dinamis, dan inovatif. Tidak puas dengan apa yang kita punya saat ini. Kita dituntut untuk terus mengembangkan capacity learning capacity. Kesiapan dan kemampuan untuk terus belajar, memperbaiki diri, menambah ilmu, menambah pengalaman, terus studi, terus berlatih, dan terus meningkatkan grade kita. Master, doktor, itu hal yang harus dikejar oleh para amilat kita. Sebagai amil perjuangan, kita juga harus punya syaja'ah, punya keberanian, punya nyali untuk menghadapi berbagai tantangan. Karena dunia zakat adalah dunia pergerakan. Dunia zakat adalah bagian dari perjuangan syariat Islam. Tentu di sana ada musuh, di sana ada lawan, di sana ada orang-orang yang tidak menghendaki kebaikan bagi kita. Dan oleh karena itu kita menghadapi berbagai resiko. Kita harus siap untuk itu dan kita harus punya keberanian untuk menghadapi segala resiko. Selanjutnya yang juga penting adalah kesadaran bahwa kita tidak bisa melakukan semua hal. Tidak mungkin kita melakukan semua hal, tetapi kita bisa melakukan satu hal. Oleh karena itu, kesadaran untuk beramal jama'i itu menjadi penting. Kita harus sadar bahwa kita harus berkolaborasi. Kita harus berorganisasi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita mesti belajar untuk bagaimana membangun teamwork, membangun tim kerja. Kita berta'awun. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menghilangkan mental block. Kesiapan untuk menerima kebaikan dari orang lain. Seringkali sebagai aktivis, apalagi kita ini sebagai amil, seringkali dihinggapi oleh sindrom sinterklas. Seolah-olah kita yang paling pintar, paling unggul, paling bagus, paling hebat. Sehingga kita tidak mau belajar kepada orang lain. Oleh karena itu mental block ini harus kita hancurkan untuk siap bekerja sama, berkolaborasi. Kita harus inklusif, kita tidak boleh eksklusif. Bekerja sama dengan kawan seiring, teman seperjalanan, mitra-mitra yang memiliki concern dan keperpihakan yang sama. Selanjutnya, kita juga harus memiliki kekuatan mental, kekuatan rohani, keuletan
kekuatan tekad, pantang menyerah, tahan banting, teguh menghadapi tantangan dan resiko yang ada. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, mari kita selalu berorientasi kepada solusi. Kita ini bukan nakid, bukan kritikus semata-mata. Kita bukan komentator, kita bukan pengamat. Tetapi kita adalah ahlul hal, yaitu orang-orang yang selalu bersama solusi. Kalau dulu kita belajar tentang al-Islam wal hal, asy-syariah yal hal, maka kita seyogyanya menjadi amil adalah sebagai ashabul hal. Sebagai orang-orang yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Menjadi pintu bagi makhraj, jalan-jalan keluar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para mustahik kita. Sebagai penutup, yakinlah bahwa jika kita terus memperbaiki diri, kita akan mampu menjadi amil muharrik yang sanggup melakukan tahwilat, taghyirat ilal aslah wal aslah thummal aslah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusbitu aqdamakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul alim.